Haji Mustafa Alawi. Kepada beliau disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا. يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شور واحفظ وأيد نهضة الوطن وأمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سندنا المتصل يا مؤلف الكتاب رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه علوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. دعوة سرا لأن قال وأول من أجابه من غير أهل بيته أبو بكر بن أبي قحافة بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن التيم ابن مرة التيمي القرشي رضي الله تعالى عنه. كان رضي الله تعالى عنه صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة. يعلم ما اتصف به من مكارم الأخلاق ولم يعهد عليه كذبا منذ استصحابا. صدق الله العظيم صدق رسولنا الكريم ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. Pertemuan bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan hormati, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh muda yang saya hormati pula. Akhirnya hadirin hadirat jamaah pengajian yang cintai. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat yang tiang perlu kami terima. Sama nikmat umur, sehat walafiat, iman dan Islam ini. Dan semuanya bisa kita arahkan sebesar-besarnya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang perlu kami terus menjalankan syariat-syariat yang diajarkan terhadap kita sebagai bukti nyata rasa cinta kita terhadap beliau. Hingga akhirnya yang perlu kami meninggal dalam keadaan mencintai beliau di atas segala-galanya. Dapatkan syafaat beliau, ngirim beliau dan guru-guru kita semuanya. Mudah-mudahan masuk syurga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara rahasia-rahasia. Awalnya dari keluarga-keluarga beliau. Alhamdulillah sudah kemarin antara keluarga dan ahlu bait beliau yang masuk Islam, yaitu
Yang pertama Siti Khadijah, Sayyidina Ali, yang ketiga Zaid bin Harith, dan yang keempat adalah Ummu Aiman, pembantu beliau yang setia sekaligus sebagai ibu susuan beliau dan yang selalu memelihara dan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti anaknya sendiri. Adapun dari selain ahli bait beliau, selain keluarga beliau, beliau menyampaikan dakwahnya pertama kali terhadap sahabat beliau yang setia, yaitu Sayyidina Abu Bakar, wa awwalu man ajabahu min ghairi ahli bait. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwahnya asra' bitasdiq. Langsung Sayyidina Abu Bakar menjawab dan menerima panggilan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau bersumpah, bi abi anta wa ummi, demi bapak saya, engkau dan ibu saya wahai Muhammad. Ahlus sidqi anta, anda adalah orang yang sangat jujur. Yang Sayyidina Abu Bakar niki adalah teman seperjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sampun yang sampaikan terhadap lungguh, yang kedengarannya beliau lebih tua dari Abu Bakar, dari Rasulullah, tapi ternyata Sayyidina Abu Bakar niki lahir 1 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Artinya Rasulullah lebih tua daripada Abu Bakar 1 tahun. Dan beliau Abu Bakar niki adalah Ibnu Abi Quhafah, yang nama asli beliau adalah Abdurrahman Ibnu Abi Quhafah. Abdurrahman ini banyak sekali, termasuk Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Sakhar, Abdurrahman Ibnu Abi Quhafah. Kalau Abdurrahman bin Auf, saudagar yang kaya raya. Abdurrahman bin Sakhar ini adalah Abu Hurairah, yang lebih terkenal dengan Abu Hurairah. Abu Bakar adalah putra dari Abi Quhafah, Ibnu Amir, putranya Amir, Ibnu Amrin, putranya Amrin, Ibnu Ka'ab Ibnu Sa'ad Ibnu Taimi, Ibnu Murrah At-Taimi Al-Qurashi, masih dalam Nabi namanya keturunan orang-orang Quraisy, bangsa Quraisy. Karena sadiqan li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Abu Bakar ini adalah teman setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi. Sayyidina Abu Bakar ini ya'lamu ma tasafa bihi min makarimil akhlaq. Beliau mengetahui Rasulullah ini orang-orang mensifatinya dengan orang yang paling mulia akhlaknya. Walam ya'had alaihi kadhban mundu sahabat, dan dari sejak Sayyidina Abu Bakar niki bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar dia pernah menemukan ucapan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandung kedustaan. Dan itulah diantara sifat para nabi, sifat wajib bagi para nabi: sidq, amanah, tabligh, dan faqadah. Fa awwalu ma akhbaru bi risalatillah asra'u bit tasdiq. Itu Rasulullah menyampaikan bahwa beliau adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Sayyidina Abu Bakar ini langsung tanpa berpikir panjang, dia langsung membenarkan, termasuk di saat Isra dan Mi'rajnya. Pulang dari Isra dan Mi'raj, semua orang-orang, bahkan ada yang keluar dari Islam, masuk Ibnu Adi, Mut'im Ibnu Adi. Rasulullah turun
Orangnya menceritakan kejadian Isra Mi'rajnya terhadap orang Quraisy. Mutaim ibnu Adi mengatakan, Muhammad, sebelum kejadian ini, apa yang Anda katakan, saya yakini semuanya benar. Tapi setelah kejadian ini, saya bersaksi, annaka kadhibun. Saya bersaksi bahwa Anda adalah seorang pendusta. Inilah Mutaim ibnu Adi, inilah yang pertama kali keluar murtad dari Islam. Maka mendengar itu, langsung Sayyidina Abu Bakar maju. Bi'sa ma qulta ala ibn akhika ya Mutaim ibnu Adi. Wahai Mutaim ibnu Adi, sungguh hina apa yang anda katakan terhadap anak saudara Anda. Karena masih ada hubungan keluarga dengan Rasulullah. Sungguh hina apa yang Anda katakan terhadap anak saudara Anda. Asyhadu annahu shadiqun. Adapun saya bersaksi bahwa Muhammad itu adalah benar. Kata Mutaim, apakah Anda membenarkannya? Saya pergi dari sini berangkat ke Madinah 1 bulan. Saya berangkat dari Mekah ke Syam 1 bulan. Pulangnya 1 bulan, 2 bulan. Pulang pergi. Adapun dia mengatakannya cuma semalam. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya membenarkannya, meyakini apa yang dia sampaikan itu benar, bahkan lebih jauh dari itu pun. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Muhammad adalah benar. Dari situ beliau diberi gelar oleh Rasulullah dengan As-Siddiq, Abu Bakrin As-Siddiq, yang pertama kali ya membenarkan kejadian Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tanpa pikir panjang. Begitu beliau didakwahkan untuk masuk Islam, maka Sayyidina Abu Bakar ini tanpa pikir panjang langsung bersumpah, bi abi anta wa ummi. Biasa sumpah orang Arab niki, mengatakan bi abi anta wa ummi. Demi saya korbankan bapak saya, ibu saya, semuanya demi engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sidqi anta, engkau adalah orang yang paling jujur. Langsung asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Saya bersaksi bahwa saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Anda adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana radhiyallahu ta'ala anhu sadran mu'azzaman fi Quraisy ala sa'atin minal mali wa karimil akhlaqi. Dan Sayyidina Abu Bakar niki adalah orang yang terpandang di kaumnya. Pada orang-orang Quraisy, dia adalah orang yang dimuliakan. Kenapa? Karena ala sa'atin minal mal, dia termasuk orang yang kaya dari hasil bisnisnya. Termasuk orang yang kaya, karena rata-rata orang Quraisy itu bisnis mereka terbiasa jalan dari Mekah ke Syam dan dari Mekah ke Yaman. Hingga diabadikan dalam Al-Quran kebiasaan mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy adalah rihlatash shita'i was-sayf. Mereka jalan untuk berdagang di musim dingin dan di musim panas. Kalau di musim dingin mereka jalan ke Yaman karena di Yaman agak panas. Tapi kalau di musim panas mereka jalan ke Syam karena di Syam lebih dekat ke Eropa, musimnya agak dingin. Dan ada tempat perpisahan mereka seperti tiang peluru sami begitu mengantar jamaah haji Silai ataupun yang semangkinan niki. Silai rata-rata tiang peluru sami pergi ke Rembiga, itu keluarga berangkat melaksanakan haji, lungguh rame-rame ngantar jamaah tiang peluru sami ke Rembiga. Semangkinan niki rame-rame peluru ke Lombalo, begitu juga rame-rame ke Bandara Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid. Alhamdulillah. Bandara Zainuddin Abdul Majid.
Alhamdulillah nama guru yang Pelungguh Sami sudah menginternasional ya dari dulu juga. Situ yang Pelungguh Sami antar. Adapun orang-orang Quraisy mengantar keluarganya tempat perpisahan mereka yaitu di Masy'aril Haram. Masy'aril Haram, Muzdalifah. Situ mereka berpisah dengan keluarganya yang berangkat untuk melaksanakan musafir jauh karena mereka akan pergi jauh berbulan-bulan. Ya, disebut dengan Saniyatil Wada, tempat perpisahan. Dan Allah menjamin orang-orang Quraisy karena berkhidmat terhadap Baitullah, Allah menjamin mereka. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah menjamin mereka ya, dari rasa lapar. Padahal tempatnya tandus Mekah niki, kiri kanan, utara selatan, timur barat dikelilingi dengan bukit-bukit berbatuan, tidak akan mungkin tumbuhan di situ, tapi Allah jamin mereka dengan makanan-makanan. Apalagi semangkinan niki. Tidak akan pernah habis makanan niki. Yang ada di sini, yang tidak ada di sini banyak di situ. Buah-buahan apa yang Pelungguh Sami inginkan. Apalagi Pelungguh umroh lewat Nabi namanya yang hotelnya hotel bintang 5 di Zamzam, Suisal Maqam, Buruj Sa'ah, atau hotel Intercon Sofwah, di hotel bintang 5 di samping-samping Nabi namanya Masjidil Haram niki. Kalau hotel Pelungguh di situ lantas pulbut dan biasa makannya pulbut. Pelungguh tidak boleh jual beli makanan dari luar, harus makan hotel full. Makanan Pelungguh kurang lebih sekitar 40 model makanan, 40 sampai 50 model makanan, sarapan, siangnya ataupun malamnya. Satu kali makan 100 real. Satu kali makan 100 real kali 4.000. Berarti sekitar 400, 500 ribu. Satu kali makan. Biasanya mahal kalau hotel Pelungguh bintang 5. Dan tidak akan pernah habis-habis. Apalagi makin dulu saja. Ya, di saat transportasi mereka membawa makanan menggunakan unta, Allah jamin mereka dari rasa lapar. Begitu juga wa amanahum min khauf, Allah jamin mereka dengan rasa aman. Dari dulu memang ada perampok-perampok di tengah padang pasir terkenal dari dulu. Tapi begitu mengetahui yang kafilah yang jalan itu adalah dari orang-orang Quraisy, maka mereka tidak berani mengganggunya. Karena sudah ada jaminan dari Allah, wa amanahum min khauf. Dan Sayyidina Abu Bakar niki adalah termasuk orang yang kaya dan sangat dermawan. Sadran mu'azzaman fi Quraisyin ala sa'atin minal mal wa karimil akhlaq. Samping kaya, begitu juga beliau akhlaknya luar biasa. Luar biasa mulia akhlak beliau. Dan beliau cepat sekali. Nabi namanya Bahasa yang Pelungguh Sami ini asik, cepat menangis. Sehingga di saat Rasulullah SAW memerintahkan beliau untuk menggantikan beliau menjadi imam, hampir-hampir beliau tidak selesai sholatnya karena menangis. Begitu juga di saat hijrah beliau. Di saat hijrahnya menemani Rasulullah SAW, saat Rasulullah SAW bersembunyi di Jabal Thur, Gua Hira, Sayyidina Abu Bakar itu menangis, meneteskan air mata. Saat Rasulullah tertidur, karena Gua Thur niki hadis bin Mas sering dia naik di situ, ya, tidak pantas dijadikan tempat persembunyian. Memiliki dua lubang, dari bawah dan dari atas. Kalau Pelungguh lewat atas, perundukan kepala pasti akan kelihatan. Jangankan manusia yang sembunyi di situ, binatang, burung yang sembunyi di situ pasti akan kelihatan. Begitu juga dari bawah akan kelihatan. Cuma agak sempit kalau dari bawah nih.
Cuman apapun yang sembunyi di situ akan kelihatan. Apalagi manusia. Tapi disitulah Nabi namanya mukjizat Allah Subhanahu wa taala kalau orang sudah berada di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Melihat Sayyidina Abu Bakar menyaksikan kakinya orang-orang Quraisy yang mencari Rasulullah di atas kepalanya, andai kata merunduk saja sedikit pasti akan kelihatan beliau dan Rasulullah di situ. Sehingga Sayyidina Abu Bakar gemetar sambil meneteskan air mata. Menangis. Nabi yang beliau tangisi bukan beliau nangis sendiri. Tapi yang beliau tangisi seandai kata orang Quraisy menemukan Rasulullah, karena yang dicari ada Rasulullah, maka Rasulullah akan beliau saksikan akan dibanting, akan dipenggal lehernya di depan mata beliau sendiri. Itu yang beliau tangisi. Sehingga tetesan air mata beliau mengenai pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina sahabat beliau gemetar, Rasulullah menghibur Sayyidina Abu Bakar dengan kata-kata la tahzan innallaha ma'ana. Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama kita. Begitu mengatakan Allah bersama kita, beliau tenang. Karena memang ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Di saat yang qulub sami takut ingat Allah, maka akan hilang rasa takut itu. Karena rasa takut ini adalah salah satu ujian Allah. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khawf. Akan aku uji kalian pertama dari rasa takut. Terkadang ada rasa takut yang perlu sami Allah, takut yang perlu sami meninggal. Takut yang perlu sami, tapi begitu mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah akan hilang rasa takut. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Apabila dengan mengingat Allah, zikir dengan Allah Subhanahu wa taala, hati yang perlu sami akan tenang. Kenapa? Karena semuanya adalah kadar-kadar Allah yang akan berlaku dan harus yang perlu sami imani. Ya, kadar-kadar Allah baik dan buruknya niki harus yang perlu sami imani. Termasuk di antara rukun iman yang ke-6, Dan Sayyidina Abu Bakar niki adalah ala sa'atil minal mal wa karimil akhlaq. Dia termasuk orang kaya, akhlaknya mulia, dan wa kana min afin nasi sakhyan yabdalul mala. Dan beliau adalah orang yang sangat dermawan, selalu memberikan hartanya, menyedekahkan hartanya. Beliau tidak pelit, ya, selalu. Kalau ada yang membutuhkan, termasuk dibebaskan oleh beliau kan, Bilal bin Rabah langsung dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar dengan hartanya. Begitu melihat Bilal bin Rabah disiksa oleh tuannya, dibebaskan oleh Sayyidina Abu Bakar. Sangat dermawan, mahabbaban fi qaumihi, dan beliau sangat dicintai oleh kaumnya. Siapa-siapa yang perlu sampai semua sudah. Kalau mau logo dicintai oleh orang, maka silahkan logo dermawan. Logo sudah memberi orang, insya Allah, ya, sekecil apapun logo berikan, maka orang akan mengingat pemberian pelunggu. Pasti orang akan senang sama pelunggu. Apalagi diberikan 100.000, pasti sudah mencium tangan pelunggu. Semua orang senang memang, ya. Tapi yang terbaik adalah anfa'ukum linnas. Tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Begitu juga, ya, wa kana min afin nas, begitu juga, ya, husnil mujalasati. Beliau ini termasuk, ya, pergaulan beliau sangat luas. Orang-orang senang seperti Rasulullah juga. Semua orang senang bergaul dengan Rasulullah. Semua orang, kawan ataupun lawan. Tapi kenapa beliau dimusuhi? Setelah beliau menyampaikan dakwah beliau, baru beliau dimusuhi. Mengajak orang untuk menyembah dan mencela sesembahan orang-orang Quraisy, baru mereka membenci Rasulullah. Dan sebelumnya mereka sangat cinta terhadap Rasulullah, bahkan beri gelar dengan Al-Amin. Begitu juga Sayyidina Abu Bakar ini. Sangat baik pergaulan beliau. Walidzalika kullihi kana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi manzilatil wazir. Sebenarnya kedudukan Rasulullah
kedudukan Abu Bakar niki di hadapan Rasulullah SAW sama seperti seorang menteri. Tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Selalu bersama Rasulullah. Kemanapun Rasulullah SAW berangkat. Kecuali kalau Rasulullah mengutusnya untuk dalam satu hal, maka baru beliau berpisah dengan Rasulullah. Termasuk waktu pelaksanaan haji tahun ke-9. Rasulullah menunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai Amirul Hajj, sebagai pemimpin jamaah haji. Hanya Sayyidina Abu Bakar karena diperintahkan oleh Rasulullah, maka apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah, beliau sami'na wa ata'na, terima dan beliau jalan. Haji niki diwajibkan tahun ke-6, ya. 6, 7, 8, 9, 10 baru Rasulullah melaksanakan haji satu kali setelah diwajibkan. Adapun sebelum diwajibkan, Rasulullah melaksanakan haji 2 kali. Saat beliau di Mekah, sebelum beliau hijrah. Maka para sekalian, Sayyidina Abu Bakar niki kedudukannya terhadap Rasulullah SAW sama seperti seorang menteri yang selalu mendampingi Rasulullah, setia dengan perintah Rasulullah SAW, apapun yang diperintahkan. Juga di saat beliau menjadi imam di saat Rasulullah SAW lagi sakit keras. Fakana yastashiruhu fi umurihi kulliha. Dalam semua permasalahan, maka Rasulullah selalu melibatkan Sayyidina Abu Bakar. Selalu melibatkan dalam semua permasalahan yang namanya akan terjadi. Karena Rasulullah dalam semua permasalahan yang beliau hadapi selalu diselesaikan dengan cara musyawarah. Tidak pernah menyelesaikan segala sesuatu sendiri-sendiri, mengambil inisiatif sendiri-sendiri, tidak. Apapun yang beliau akan lakukan, termasuk perang Uhudnya, ya, begitu juga perang Badarnya, beliau selalu musyawarah. Sebenarnya banyak hal yang terkadang Rasulullah dalam peperangan beliau ditegur oleh sahabat-sahabat yang sudah terbiasa di medan perang dengan aturan-aturan yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, beliau ajukan sama sahabatnya, maka sahabat berkata, apakah ini dari Allah ya Rasulullah atau dari inisiatif lungguh? Maka kalau Rasulullah mengatakan ini dari Allah, tidak ada seorang pun yang menolak. Tapi kalau dia mengatakan ini dari inisiatif saya, maka banyak sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kalau seperti itu, ya pengalaman saya begini. Maka Rasulullah mengikuti pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat beliau, termasuk waktu perang Uhud. Padahal Rasulullah berkeinginan beliau bertahan di dalam kota Mekah, dalam kota Madinah, supaya perempuan dan anak-anak bisa juga menghalangi lajunya banyaknya orang-orang Quraisy. Karena pada saat itu waktu perang Uhud niki, ya, orang-orang Quraisy kurang lebih sekitar 3.000 orang. Sahabat yang ikut 700 orang. Ada 1.000 tapi 300 orang yang munafiknya. Akhirnya Rasulullah merintahkan untuk kembali ke Madinah. Orang-orang munafik, saya tidak butuh bantuan kalian, suruh dia pergi. Akhirnya disuruh pergi pulang, yang diketuai oleh Abdullah ibnu Ubay. Maka Rasulullah SAW ditemani oleh 700 orang akan menghadapi 3.000 orang. Tidak mungkin akan menang. Soalnya Rasulullah mengambil inisiatif untuk menghadapi orang Quraisy niki di dalam kota Mekah. Biar anak kecil, begitu juga perempuan-perempuan bisa menghalangi mereka sekalipun cuma dengan lemparan batu. Ya. Tapi kebanyakan di antara sahabat-sahabat berinisiatif untuk menghadapi orang Quraisy di luar kota supaya anak-anak dan perempuan tidak terlibat. Kata mereka, kita hadapi mereka dengan gentleman. Hanya Rasulullah pun mengikuti pendapat kebanyakan sahabat-sahabat niki, sehingga Rasulullah SAW langsung keluar pada hari Sabtunya setelah Jumat, beliau musyawarah, Sabtunya pagi langsung beliau keluar, ya, dengan menggunakan 2 baju besi serta menggunakan helm besi. Padahal Rasulullah sendiri sudah ada jaminannya dari Allah. Allah sendiri mengatakan, wallahi ya'simuka minan nas.
Muhammad, Allah yang akan memelihara Anda dari gangguan manusia. Tapi seperti itu beliau berikhtiar untuk menjaga dirinya juga. Maka penyelamatan diri ini lebih utama daripada ibadah. Khususnya karena semakin di Kampur ada informasi, tapi namanya ada himbauan dari BMKG supaya perlu siap-siap karena akan terjadi mega trans. Alhamdulillah. Oke. Ya, termasuk pelungguh di Lombok ini akan kena karena konon katanya dia lihat 8, sekian. Ya Allah, ya Rabb. Aceh 9. Ya, kita Lombok 8, sekian. Kena gempa dahsyat ini. Seandai kata di saat yang kami sembahyang di sini seperti yang terjadi tahun 2018 lagi, sedang pelungguh sembahyang misalkan terjadi di sini, silahkan menyelamatkan nyawa itu lebih utama daripada ibadah, karena menyelamatkan nyawa ibadah juga. Jangankan menyelamatkan nyawa diri kita, andai kata ada orang buta pada mas kalian, atau anak kecil, di saat yang belum sampai sholat, Allahu Akbar, perlu lihat di depan atau di samping, ada anak kecil, tinggal berapa meter, ya, atau orang buta, tinggal berapa meter, akan masuk, ya, ke dalam sumur atau jurang misalkan, maka wajib pelungguh batalkan sholat pelungguh, untuk menyelamatkan anak itu, untuk menyelamatkan orang itu. Apalagi untuk menyelamatkan nyawa diri pelungguh. Ya, begitu goncang, jangan pelungguh diri. Bismillah sudah subuh 2 bejat, apalagi 8, sekian. Oke, jatuh berhari wasilah. Ya, pelungguh imam juga dedek not. Di Jepang barusan hari Rabu kalau tidak salah ya, 7, sekian. Besoknya BMKG menginformasikan, ya, Indonesia juga akan kena, ya, mega trans dari Sumatera sampai dengan NTT juga kena. Tinggal nunggu waktu katanya, kapan itu wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Yang penting yang perlu sampai sudah siap-siap. Seandainya kata terjadi di kiri saat pelungguh ibadah, silakan. Pelungguh batalkan sholatnya, bareh wat sembahyang dulu. Dedek nyoleh-nyolehan, usuk-usuk, sallallahu la ilaha illallah, sallallahu dedek dan sampai trik loh. Tapi kubah nih, ya, 8, sekian. Itu saja sampai berbulan-bulan pelungguh trauma kan malam Senin itu. Sampai berbulan-bulan kita trauma. Tokol pelungguh berhari pegang di atas sapu lantai pelungguh langsung pelungguh tijot. Berbulan-bulan. Lagi akan 8, sekian ya Allah. Yang penunas sila sendik mandat tindo pelungguh berwudu. Keras. Pelungguh berwudu. Ya, karena dalam hadis ini disebutkan kalau pelungguh berwudu di saat tidur, sebelum tidur pelungguh berwudu, maka Allah akan mengutus seorang malaikat untuk menjaga pelungguh. Sehingga di saat pelungguh tidur bayi, penidam pelungguh jam 2, jam seki terjadi guncangan tinggi, otomatis balagan balu terik balen pelungguh, dia sempat menyelamatkan diri, timbun oleh balen pelungguh, ya, maka termasuk pelungguh sudah dalam kategori husnul khotimah, insyaallah. Tapi seandainya kata terjadi, ada saja jalan yang berusaha bisa menyelamatkan diri. Karena Allah berjanji akan mengutus seorang malaikat bagi orang yang berwudu sebelum tidur untuk menjaga pelungguh, untuk mengantisipasi, ya. Untuk mengantisipasi sehingga insyaallah mudah-mudahan yang perlu kami selamat, ya. Mudah-mudahan jangan terjadilah, mudah-mudahan harapan yang perlu kami, ya. Jangan sampai terjadi. Tapi karena BMKG mengatakan menunggu waktu, maka ya insyaallah mudah-mudahan ya Allah nanti yang perlu kami diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka silahkan pelungguh selamatkan diri pelungguh dulu, ya, wajib pelungguh selamatkan diri pelungguh, ya. Para sekalian, itulah Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu ikhtiar beliau, dan selalu ditemani oleh sahabat-sahabat beliau, ya. Kagum beliau kuatnya luar biasa, tapi selalu beliau dijaga dan ditemani, begitu juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bimanzilatil wazir, fakana yastashiruhu fi umuri kulliha, wa qala bihaqqihi
ma da'autu ahadan ila al-Islam illa kanat lahu kabwatun ghaira Abi Bakrin. Kata Rasulullah, saya tidak mendakwahkan orang masuk Islam ya kecuali mereka ya, tapi namanya ada ganjalan hati, ragu-ragu. Semua sahabat, keluarga Nabi namanya yang selain keluarga beliau. Kalau keluarga beliau, Siti Khadijah, Sayyidina Ali dan budak beliau yang dua niki langsung menerima. Ini selain keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, ya. Tapi kalau Abu Bakar selalu langsung menerima dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa pikir panjang. Adapun sahabat-sahabat beliau yang lain, beliau mikir dulu. Wa kanatid da'watu ila al-Islam sirran. Ya, maka setelah 3 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menampilkan dakwah secara rahasia, terus rahasia. Kenapa dilakukan dengan cara rahasia? Hadran min mufajatil Arabi bi amrin syadidin. Ya. Ditakuti jangan sampai orang-orang Arab niki kaget dengan dakwah yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, karena sangat berat akan disampaikan. Kenapa? Karena orang Quraisy niki sudah terbiasa dengan menyembah patung. Kurang lebih sekitar 360 patung di sekitar Ka'bah itu yang mereka sembah. Sebenarnya beliau menyampaikan dakwah menyembah Allah, jangan menyembah patung niki dengan cara rahasia. Bi amrin syadidin kahada wa yas'ubu istislamuhum. Maka agak sulit mereka akan masuk Islam kalau akan seperti itu. Sebenarnya Rasulullah cara pelan. Maka Sallallahu Alaihi Wasallam la yad'u illa may yathiqu bihi. Rasulullah tidak berdakwah terhadap selain keluarga beliau kecuali orang-orang yang beliau yakini akan menerima dakwah beliau. Alhamdulillah beliau yakin Sayyidina Abu Bakar masuk Islam, beliau sampaikan langsung diterima. Dan banyak diantara orang-orang yang Sayyidina Abu Bakar sendiri yang mendakwahkan mereka dan masuk Islam gara-gara dakwahnya Abu Bakar. InsyaAllah nanti akan kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala ala wa'alam wa ilmu atamu ajal. Terima kasih atas perhatian pelungun. Nunas ampura kalau ada salah dan keliru. Allahumma fiqal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih Bapak dan Guru. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ada pelajaran malam hari ini bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada keluarga dan sahabatnya. Untuk menyegarkan ingat kita, kemarin malam kita mendengar ayat 23 dari surat Asy-Syura yang ditafsirkan oleh guru kita. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan dengan penuh kasih sayang kepada keluarga kita, sahabat kita. Sekarang ini kita mendengar penjelasan bagaimana Rasulullah menyampaikan dakwahnya mulai dari keluarganya dan sahabat Abu Bakar. Dan tentu sahabat Abu Bakarlah yang paling banyak mengetahui bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sifat Rasulullah yang siddiq, yang amanah, yang tabligh, yang fatonah. Itulah yang diceritakan keluarga dan para sahabatnya oleh Abu Bakar tentang bagaimana akhlak Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang ada di masjid duduk bersama ini sedapat mungkin kita bisa memahami dan menangkap pelajaran pada malam ini. Dan saatnya kita akan menyampaikan kepada keluarga kita sifat-sifat Rasulullah yang menjadi teladan kita, terutama bagaimana. Terima kasih atas segala perhatian kita. Mari kita tutup pengajian kita dan pada saatnya kita akan mendengar lanjutannya dengan bersama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.